Dan yang patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mudahkan langkah kaki kita untuk melakukan salat wajib, salat 5 waktu. Di mana salat wajib atau salat waktu 5 waktu, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kaum Adam untuk melazimkan salat 5 waktu mereka di masjid Allah Subhanahu wa taala. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan perintahnya bagi seorang laki-laki yang balik untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan cara menegakkan salat 5 waktu. Di samping perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di satu sisi pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, dan ancamannya bukan ancaman yang remeh, bukan ancaman yang ringan, ancaman yang keras dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih, Nabi memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk menggantikan beliau jadi imam. Dan kemudian beliau keluar berkeliling ke kampung mencari orang-orang yang memang sepantasnya untuk pergi ke masjid. Dan jika mendapatkan mereka sholat di rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Nabi akan membakar rumah mereka. Ini bukan ancaman yang ringan, ancaman yang keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan tegas agar seorang laki-laki jangan sampai takhalluf, jangan sampai tertinggal salat 5 waktunya kecuali dengan uzur syar'i. Maka ini lain hal. Ada kaidah tersendiri. Gugur kalau seandainya ada uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur syar'i, maka wajib bagi mereka untuk apa? Untuk turun. Dari mana timbul dan datangnya hukum wajib bagi laki-laki? Karena ada ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bakar rumah mereka jika didapati orang-orang yang sepantasnya untuk turun ke masjid, tapi mereka tidak turun. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, alaihi salatu wassalam mengatakan kepada seorang sahabat yang buta matanya, dan itu semua salah satu uzur syar'i. Sudah tua, umurnya jauh, tidak ada yang memabah, dan matanya apa? Buta. Ini sudah seabrek apa? Uzur. Seharusnya gugur orang yang seperti ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Hal sami'ta nida? Kau dengar azan katanya? Dengar wahai Rasulullah. Kalau cuma azan saya dengar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa'ajib, katanya. Jawablah. Kau datangi dia walaupun harus dengan dipapa. Minta sama orang lain, minta sama keluargamu, minta sama anakmu. Ya, karib kerabatmu untuk dibawa kamu kemana? Ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya apa? Perkara menegakkan salat 5 waktu bagi seorang laki-laki, dan ini adalah salah satu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dengan tegas bagi seorang laki-laki untuk turun ke masjid melakukan salat 5 waktu, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ancaman baginya bagi seorang laki-laki untuk tidak turun ke masjid dan diperbolehkan bagi mereka untuk salat 5 waktu sama seperti perempuan, apa halnya dengan masjid Allah Subhanahu wa taala? Sementara syiar yang paling besar untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala apa? Salat berjamaah, salat 5 waktu. Itu syiar besar. Memakmurkan masjid yang paling utama dengan salat jamaah 5 waktu. Andai saja
perkara salat 5 wajib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sama dengan perempuan, karena perempuan ya seabdol-abdolnya salat bagi mereka di mana? Di tempat yang paling jauh untuk apa? Dilihat oleh seorang laki-laki. Kalaupun dia di rumah, andai saya di rumah, cari tempat yang paling apa? Tersembunyi di rumah tersebut. Itu yang paling baik bagi seorang perempuan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagi seorang perempuan untuk salat di rumah-rumah mereka. Ya, bagaimana seorang perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salat mereka di mana? Di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitannya apa nanti? Kaitannya jangan sampai rumah seseorang seperti apa? Seperti kuburan. Andai saja seorang perempuan disyariatkan pula, diwajibkan sama dengan laki-laki salat di masjid, apa halnya rumahnya dengan kuburan? Rumah makmur dengan adanya salat seorang perempuan, salat wajib. Masjid makmur dengan apa? Dengan adanya kewajiban seorang laki-laki salat berjamaah. Makanya sekali lagi, andai saja syariat ini memerintahkan atau membolehkan bagi seorang perempuan, bagi seorang laki-laki sholat seperti perempuan di rumahnya, bagaimana kondisi masjid? Masjid di sana sini, ya, mau kecil, mau besar, mau musola, mau langgar, dan lain sebagainya. Bagaimana? Mungkin hanya sekedar adzan saja. Mana fungsi masjid? Mana imarah masjid? Mana yang namanya memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala? Apa hanya sekedar adzan? Mana isinya? Ya, mana isinya? Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita seorang laki-laki, Bani Adam, seorang anak laki-laki, ya, yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditegaskan dengan perintahnya, bahkan di sana ada ancamannya bagi mereka yang tidak turun untuk salat jamaah, salat wajib. Kita di sini Allah mudahkan, walhamdulillah. Ini syukur yang luar biasa. Mungkin boleh jadi, memang Allah sudah memilihnya. Boleh jadi mungkin antum di sini orang-orang pendiam Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah mudahkan langkah kayak kita. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukti yang sangat besar untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala adanya apa? Salat jamaah 5 waktu dimakmurkan oleh seorang laki-laki. Kalaupun nanti ada seorang perempuan yang apa? Yang turun ke masjid, boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Jangan dilarang. Ya, tentunya dengan apa? Dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Turun tidak boleh tabarruj, ya. Tidak boleh bersolat, ya. Harus tertutup auratnya. Jangan sampai terbuka oleh laki-laki. Jangan sampai terlihat auratnya oleh laki-laki. Elokan tubuhnya harus apa? Harus tertutupi dengan kain. Nah, ini boleh, silakan. Ya, jangan sampai dihalang-halangi. Terlebih-lebih kalau seandainya di masjid tersebut ada apa? Ada ilmu. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita masih pada bab apa ini? Bab silaturahim. Ya, masih pada hadis yang pertama, hadis yang ke-49. Coba sekarang kita akan sebagai penutup daripada bab ini, dalam hadis yang pertama kita akan bawakan fawaid atau faidah yang bisa diambil dari hadis yang pertama ini, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Ini athar dari seorang sahabat jalil, di mana katanya beliau menceritakan ada seorang Arab Badui yang mencegat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perjalanannya. Kemudian orang Arab Badui tadi, orang Arab gunung tadi bertanya kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah,
akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaidni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku, ajarkan kepada aku tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada surga, dan tentang amalan-amalan yang bisa menjauhkan diriku dari api neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan 4 nasihat yang sangat luar biasa, yang mana 4 nasihat ini terbagi menjadi 2. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya, disebutkan 3 wasiat. Kemudian wasiat yang terakhir adalah hak hamba dengan hamba yang lain, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai wasiatnya dengan perkara akidah. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau, katanya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya dengan berbagai macam bentuk ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, jangan sampai kita salah tafsir. Ibadah bukan hanya sekedar sholat. Karena sebagian orang awam yang tidak kenal dengan majelis ilmu, yang tidak kenal dengan ilmu yang namanya ibadah, terkadang hanya diartikan dengan apa? Sholat. Ibadah hanya diartikan dengan sholat, dan ini banyak sekali. Ya, ibadah itu hanya kaitannya dengan sholat. Akan tapi ibadah itu apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah, apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Yang namanya ibadah, katanya, semua perbuatan yang sifatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan ataupun perbuatan, zahiran wa batinan, baik nampak ataupun tidak nampak. Seluruh amalan, semua perbuatan yang sifatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita realisasikan dengan perkataan, kita realisasikan dengan perbuatan, baik yang nampak ataupun tidak nampak, maka ini dikatakan dengan apa? Ibadah. Ya, dikatakan dengan ibadah. Ini wasiat yang pertama, kau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya dalam peribadahan tadi. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang apa? Orang-orang Arab jahiliyah dulu. Mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, betul. Mereka yakin Allah sang Khalik, sang pencipta. Mereka yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Di samping mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin pula kepada apa? Sesembahan yang lain. Ada Lata, ada Uzza, ada Ubal, ada Manat, ya, dan lain sebagainya. Baik, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, wasiat yang kedua, wa tuqimus shalah. Kalian menegakkan sholat. Sekali lagi dikatakan menegakkan sholat, ada berapa syarat? Ada 5? Ada 5 syarat. Seseorang dikatakan telah melaksanakan sholat, telah menegakkan sholat sesuai dengan apa yang diinginkan dan diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW, apabila tercakup 5 hal. Coba sebutkan. 1 Allah. Yang pertama, ikhlas lillah azza wa jalla. Oke. Yang kedua, apa? Mencontoh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. 2. Oke, 3. Ayo, mana yang masih syabab? Mana yang masih dikatakan pemuda ini mana? 1, sholat pada waktunya. Oke, sholat pada waktunya. 2. 4 kalau gitu ya. Dari 3, 4 sudah.
Kalau kita masukkan yang lain. Yang lain. Tolong bantu saya. Saya juga sama kayak antum. Antum lupa, mungkin saya juga lupa. Nggak ada yang maksum. Antum sama saya sama aja, manusia. Ada 5. Dikatakan seseorang itu telah melaksanakan sholat dengan sempurna sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqamatus shalah. Suci, ya, oke. Kita tampung dulu semuanya. Sebelah sana mungkin tadi ada ikhlas, sudah sebelah sana. Mungkin sebelah sini. Apa? Tuma'nina, subhanallah, ya, tuma'nina. Silakan. Apa Pak? Apa katanya? Apa? Tempat di mana? Adzan dikumandangkan, subhanallah. Ya, kayaknya sudah mulai banyak membaca ini ya. Banyak membaca artikel kayaknya. Banyak tambahan daripada yang kemarin ini. Belum ada yang ingat deh. Khusyuk. Tadi khusyuk. Ya. Melaksanakan tepat pada waktunya. Menghadap kiblat. Baik. Ahsan, mumtaz. Luar biasa, menghadap kiblat. Ya. Ada lagi yang yakin? Silakan. Kalau tidak mungkin kita subhanakallah wa bihamdi ini. Tetap keparatul majelis ini. Menutup aurat, ya. Menutup aurat, Masya Allah. Ini dikatakan iqamatus shalah. Sudah semuanya? Ada lagi? Sebelum saya tutup dengan keparatul majelis. Suci dari najis. Ya. Suci dari najis. Betul. Ada lagi? Kayaknya sudah lebih dari 5 kayaknya. Ayo. Kita ulangi lagi. Seseorang dikatakan dengan iqamatus shalah. Sekali lagi berbeda antara melaksanakan sama iqamah. Menegakkan sama melaksanakan beda. Sekali lagi ya. Saya ulangi lagi. Melaksanakan semua orang bisa. Anak kecil bisa melakukan sholat. Ya, orang dewasa bisa melakukan sholat. Orang tua bisa melakukan sholat. Tapi berbeda dengan iqamatus shalah. Menegakkan sholat. Dikatakan iqamatus shalah apabila mencakup 5 hal. 1. Muhafadzatu waktunya. Menjaga waktunya. Mungkin nggak anak kecil menjaga waktu sholat? Mungkin nggak anak kecil yang belum balik? Wah, jauh daripada menjaga waktu. Kerjaannya paling main. Nah, itu. Masya Allah. Ya. Yang kedua, apa katanya? Tu'addi ala waktunya. Dia melaksanakan sesuai dengan waktunya. Betul ya? Dia melaksanakan sesuai dengan waktunya. Zuhur, interval waktu zuhur dari jam 1 sampai jam 2. Contohnya, laksanakanlah di waktu itu. Jangan sampai dia melaksanakan di jam 3. Ini udah keluar daripada waktunya. 2. 3. Apa 3? Rukun-rukunnya sesuai. Ya. Rukun-rukun sholatnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah karena sebagaimana aku sholat. Rukun-rukunnya sesuai. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat, al-khusyu. Harus ada khusyu. Kemarin kita sudah katakan ya terkait dengan al-khusyu. Kemudian yang kelima apa?
untuk menyempurnakan itu semua, ata biwajibatiha wa sunaniha. Ya, kewajiban-kewajiban sholatnya dia tegakkan, kemudian sunnah sholatnya sebagai pelengkap dan penyempurna daripada sholat tersebut harus ada. Makanya ini disebut dengan apa? Iqamatus sholat. Ya, ternyata enggak apa? Enggak gampang sholat itu. Harus menjaga waktunya, dilaksanakan tepat pada waktunya, rukun-rukunnya harus tepat, kemudian dia harus khusyuk. Kemudian apa? Sebagai tambahan pelengkap daripada yang ada, wajibatus sholatnya mana? Datangkan wajibatus sholatnya. Mana sunnah-sunnah sholatnya? Datangkan sunnah-sunnah sholatnya. Laksanakan. Setelah itu semua ada dalam sholatnya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi dan yang diinginkan oleh Nabi, iqamatus sholat. Dia telah menegakkan sholat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nasihat yang ketiga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, batu'tiyaz zakat, menegakkan zakat. Yang dimaksud di sini adalah zakat wajib, bukan zakat sunnah, bukan tabarruat, bukan sedekah, bukan. Tapi zakat wajib. Baik itu zakat harta ataupun zakat fitrah. Kemudian yang terakhir, watasirir rahimi, dan menyambung tali silaturahim. Ini inti pembahasan daripada bab yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, termasuk daripada adab seorang muslim, babu silaturahimi, bab menyambung tali silaturahim. Apa yang bisa diambil fawaid atau faidahnya daripada hadis ini? Di sini dikatakan fawaid aqdiyah, faidah terkait dengan hadis ini yang kaitannya dengan akidah. Yang pertama, anna tauhid asasun najat, bahwasanya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, asasun najat, ini adalah poros atau dasar atau pondasi keberhasilan seseorang. Ya, dasar keberuntungan seseorang. Kalau sudah tauhidnya rusak, kalau sudah akidahnya rusak, maka akan rusak seluruh amalan yang lain. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang pertama kali digaungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ditolak beliau dari satu tempat ke tempat yang lain, terkait dengan apa? Tauhidullah, terkait dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang kepada orang Quraisy, orang Arab jahiliyah, orang Quraisy, bagaimana ketika Allah akan mengatur alam semesta kalau cuma satu? Ada Lata, ada Uzza, ada Ubar, ada Manat. Ya, yang memegang kendali tersendiri. Ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya ibadah mereka itu dibagi-bagi untuk Lata, untuk Uzza, untuk Ubal, untuk Manat. Datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Kau harus beribadah hanya kepada satu sembahan. Makanya mereka menjawab, bagaimana bisa, katanya, satu sembahan mengatur semuanya. Ini mustahil. Nah, tapi inilah yang bisa menyelamatkan seseorang dari apa? Dari neraka. Dan ini yang digaungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun konsekuensi yang didapat. Karena itu ada amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan hambanya. Maka mau tidak mau para anbiya dan rasul harus mengembannya. Ya, sebagaimana kemarin kan sudah antum dengar juga dari asatidzah yang lain. Ada nabi itu yang pengikutnya 2, ada yang 3, ada yang 1, bahkan tidak ada pengikut. Nabi Nuh berapa ratus tahun? 950 tahun, hampir 1000 tahun. Hanya berapa pengikutnya? Hanya berapa pengikutnya? 3.
istrinya sama anak perempuannya. Anak lakinya mana? Kafir juga dia. Tenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang nabi yang tidak ada pengikut. Ya. Memang berat ya untuk menyadarkan orang yang tadinya sudah terjerumus ke dalam kekufuran untuk kembali kepada akidah yang benar. Berat sekali, sangat berat sekali. Ya. Makanya kita tidak ada apa-apanya di sini. Kalau kita tumbangkan dengan apa? Para anbiya dan para rasul, antum pernah enggak dakwahkan kepada keluarga antum sampai dilempar? Sampai diludahi mungkin. Ya. Sampai ditendang, sampai diberikan kotoran. Ada enggak di sini? Ya, diajak emaknya, diajak bapaknya, saudaranya, ayo. Sudah banyak, sudah apa? Perbuatan-perbuatan yang kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada bulan, minta kepada alam, minta kepada pohon ini, minta kepada air itu, minta kepada sumur ini, ke gunung itu dan lain sebagainya. Ayo sekarang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kesembuhan hanya kepada Allah. Minta rezeki hanya kepada Allah. Ya, minta kekayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, langsung antum dilempar dari rumah gitu kan? Langsung antum diasingkan. Langsung antum diludahi. Ada enggak kira-kira yang seperti itu? Berarti kita masih mending. Ternyata ujian para anbiya itu makanya apa? Ujian para anbiya dan rasul tidak bisa dibandingkan dengan ujian orang yang datang setelahnya. Ya, meskipun apa? Fasilitas sangat menunjang untuk menyampaikan dakwah. Baik, kemudian yang kedua. Anna syirka a'zam adz-dzunubi, bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Ya Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun adzim. Ya, kesyirikan adalah apa? Dosa yang paling besar. Ya, ini namanya apa? Tauhid. Ya, sampai hari kiamat. Yang namanya tauhid sama kesyirikan itu sampai hari kiamat. Yang namanya kebenaran sama kesesatan itu akan selalu ada. Kemudian yang keempat, yang ketiga, faedah yang ketiga, anna dukhulal jannati murtabitun bil iman wal amal shalih. Bahwasanya yang namanya masuknya amal itu ada kaitannya dengan iman dan amalan soleh. Makanya kalau imannya rusak kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak masuk surga. Tidak mungkin. Imannya rusak. Dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin dia bisa masuk ke dalam surga. Demikian pula amalnya, bukan amalan soleh yang dia lakukan, tapi amal apa? Amal soleh, amal salah yang dilakukan di dunia. Mungkin gak masuk surga. Terhalang dia masuk surga. Ya, terhalang masuk surga. Oleh karenanya katanya, dukhulul jannati, masuknya surga ini ada kaitannya dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala serta amalan yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ini aja, enggak ada yang lainnya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, annal ibadata la tasihhu illa bil ikhlas lillahi azza wajalla. Yang namanya ibadah dalam bentuk dan berbagai macam jenis amalannya, ya, bahwasanya ibadah tidak akan benar kecuali dibarengi dengan apa? Ikhlas lillahi azza wajalla. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia, bukan karena ingin didengar, bukan karena ingin dilihat, muria, sum'ah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, anna qabul al-a'mal mutawaqqifun ala salamatil aqidah. Bahwasanya amal itu diterima
tergantung kepada baik dan tidaknya akidah. Sebuah amalan akan diterima tergantung baik dan tidaknya akidah. Makanya sekali lagi, akidah itu asasun najah. Akidah itu dasar atau pondasi pertama untuk dia selamat. Jika amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat kepada akidah kita sudah benar atau tidak. Karena jika akidahnya rusak, berarti apa? Amalan apapun yang dia lakukan, sebesar apapun amalan baik yang dia lakukan, maka apa? Tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan apa? Debu yang berterbangan. Ya. Hari ini si fulan telah mewakafkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Ini amal soleh atau bukan? Amal soleh, amal baik. Ya, tetapi orang tadi yang melakukan amalan soleh tadi, yang mewakafkan tanah tadi untuk dibangunkan masjid Allah Subhanahu wa taala, akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Bermanfaat enggak amalan solehnya tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat sama sekali. Gugur dengan sendirinya. Karena akidahnya rusak. Ya, karena akidahnya rusak. Oleh karenanya dikatakan di sini, anna qabulal amal, bahwasanya diterimanya amal tergantung kepada selamatnya akidah. Jika akidahnya selamat, akidahnya bagus, akidahnya baik, maka apa? Otomatis amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya jika buruk, sebesar apapun amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia, di hadapan Allah akan dijadikan apa? Habaan mansura, akan dijadikan debu yang berterbangan. Baik. Kita sekarang akan masuk pada bagian yang kedua terkait dengan faidah dalam hadis ini. Tadi kaitannya dengan fawaid aqdiyah, fawaid yang kaitannya dengan akidah. Yang kedua sekarang fawaid atau faidah-faidah yang kaitannya dengan fikih yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubu ibadatillahi wahdah. Wajibnya seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajibnya seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memanggil, ya Allah, ya, urzuqna, wahai Allah, berikan rezeki kepada kami. Ya Rabb, wahai Allah, berikanlah syafaat kepadaku. Ya Rabb, wahai Allah, berikanlah harta kepada kami. Sembuhkanlah kami. Ya, jangan sampai kita bilang ya Hasan, ya Husain, ya Muhammad, ya Fulan, ya Alan, urzuqna, berikanlah rezeki kepada kami. Mana Allahnya? Ya, atau ya Allah ya Rabb, ya Muhammad, ya Hasan, ya Husain, ya Fulan, ya Alan, urzuqna, berikan rezeki kepadaku. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Ini masalah rezeki ini khusus untuk siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada ikut serta di dalam. Yang kedua, wujubu iqamati shalah, wajibnya menegakkan salat. Ya, wajibnya menegakkan salat. Yang ketiga, wujubu adai zakat, wajib untuk melaksanakan zakat jika sudah sampai waktunya. Jangan sampai ditunda-tunda. Ya, karena itu akan menjadi bumerang baginya. Ya, kalau harta sudah wajib dikeluarkan, keluarkan cepat. Kenapa? Karena itu bukan milik kamu lagi sudah. Ya, kalau harta yang sudah wajib dikeluarkan, tapi kamu mengeluarkannya, berarti kamu telah memakan harta orang lain. Itu milik orang lain, bukan milik kamu lagi. Ya, milik orang
haram. Berarti dia telah mencuri harta orang lain. Kemudian yang terakhir, wujubu silaturahim, wajibnya menyambung dari tali silaturahim. Terjemah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tidak mencukupi, sebetulnya masih ada fawaid tarbawiyah, faidah yang terkait dengan pendidikan. Harusnya ini kita ambil karena ada hal yang penting dalam masalah ini yang kita ambil dari hadis ini. Berapa pertemuan ini? Berapa pertemuan kira-kira hadisnya? 3 ya? Atau apa? Ala kulli halin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah dijabarkan oleh para ulama terkait dengan sarah hadis ini. Naktafi bihadzal qadar, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.